Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 10, di mana akan membahas tentang isobarik. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Baso Arya Fatahillah. Yang kedua, Nurpin Petrus Kiding. Yang ketiga, Feni Hanneke Librero. Dan yang terakhir, saya sendiri, Sulaiman. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada pemateri untuk membacakan materi isobarik. Belakang, proses termodinamika adalah perubahan keadaan gas, yaitu tekanan, volume, dan suhunya. Perubahan ini diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan energi di dalamnya. Gas dalam ruang tertutup dapat mengalami beberapa proses, yaitu proses isobarik, proses isotermal, proses isoporik, dan proses adiabatik. Konsep dasar dan definisi isobarik. Isobarik adalah suatu objek atau proses yang dicirikan oleh tekanan tetap atau tekanan konstan atau sama. Proses isobarik adalah proses termodinamika di mana tekanannya konstan, yaitu delta P sama dengan 0. Istilah ini berasal dari kata Yunani atau iso, sama, dan baros, massa. Proses isobarik merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap atau konstan. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Ini berarti sistem melakukan usaha. Koefisien ekspansi isobarik merupakan koefisien perubahan dimensi yang terjadi akibat adanya perubahan temperatur. Perhitungan untuk mendapatkan koefisien ekspansi isobarik dilakukan dengan mengamati perubahan dimensi, panjang, luas, atau volume sampel akibat kenaikan temperatur yang terjadi. Mekanisme proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan yang dialami gas pada tekanan sistem selalu dipertahankan tetap delta P sama dengan 0. Pada garis P sampai V, proses isobarik dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya, persamaan umum dari isobarik yaitu W sama dengan P V2 dikurang V1 sama dengan P delta V, di mana W sama dengan usaha, kerja atau tenaga, P sama dengan tekanan, V1 sama dengan volume awal, V2 sama dengan volume akhir. Pada proses isobarik berlaku persamaan V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh penerapan isobarik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, proses isobarik ini dapat dijumpai pada kasus pemanasan air dalam ketel mesin uap sampai ke titik didihnya dan diuapkan sampai air menjadi uap. Kemudian uap tersebut dipanaskan atau superheated dengan semua proses berlangsung pada suatu tekanan konstan. Yang kedua, memasak air tanpa penutup wadah dan semua proses pemanasan pada umumnya. Semisal memanaskan udara pada wadah terbuka atau dapat terekspansi secara bebas. Aplikasi umum di industri apa pada penukar panas atau heat exchanger. Penukar panas memanaskan fluida pada tekanan konstan, contohnya boiler atau ketel uap. Di PLTU, air dipanaskan hingga menguap pada tekanan konstan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah proses isobarik merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap atau konstan. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Ini berarti sistem melakukan usaha. Jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik karena gas berada dalam tekanan konstan. Gas melakukan usaha W sama dengan P delta V. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan Kp. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.